Dan mereka bikin narasi bahwa Ahlul Bait itu terjaga karena yang menjaga, yang mensucikan itu Allah, kan gitu. Cuma kan faktanya itu tanakut kalau dalam istilah ilmu balaghah, bertentangan, kontradiksi kan gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang iling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Banyak Habib yang di situ itu menukil ayat Quran yang sangat familiar, yang sangat terkenal dan sering dilantunkan oleh kaum Nahdliyin pada saat membaca tahlilan. Apa ayatnya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rissa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kan gitu dah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini Quran surah Al-Ahzab ayat 33 menerangkan itu semua. Dan mereka bikin narasi bahwa Ahlul Bait itu terjaga karena yang menjaga, yang mensucikan itu Allah, kan gitu. Cuma kan faktanya itu tanakut kalau dalam istilah ilmu balaghah, bertentangan, kontradiksi kan gitu tuh. Bagaimana baginda Rasulullah SAW akmalan nasi khalqan wa khuluqan, lebih sempurnanya manusia dalam segi bentuk dan akhlaknya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disucikan dari rodhail. Ya minimal Ahlul Bait itu juga mengikutinya, kan begitu tuh. Bukan malah ahli misah-miso, ahli mentakir, ahli menghina, kan gitu tuh. Nah, ini dalam tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsiri ayat tersebut dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghilangkan as-su'u atau kejelekan dan al-fahsya, perbuatan keji dari mereka, dan mensuci sesuci-sucinya dari kotoran yang timbul akibat maksiat. Masya Allah. Kita semua tentunya tidak asing dengan kasus-kasus Habib bawa lari istri orang, kan gitu toh. Nah ini fakta loh, ini banyak sekali kejadian-kejadian tempo dulu, terus mencabuli muridnya, kan ada, sudah kami unggah, kan ada itu kan fahsya, perbuatan keji. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang Ahlul Bait, dijagalah minimal seperti itu, walaupun tidak maksum tapi terjaga. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menjelaskan dalam kitab Shawa'iqul Muhriqah bahwa ayat tersebut adalah sumber keutamaan keluarga Nabi SAW. Memang menurut Ibnu Hajar salah satu keutamaan fadilah Ahlul Bait, tetapi yang hakiki, yang betul-betul Ahlul Bait itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang disucikan. Sebab di dalamnya terkandung beberapa keindahan, keutamaan, serta perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Ayat tersebut diawali dengan kata innama. Nah, kalau pernah belajar ilmu nahwu sorob, balaghah, gramatika Arab, dan sastra Arab, tentunya tahu innama itu nuktahnya apa. Hanya, kan, artinya itu hanya, innama. Kalau istilah Arab pegon, anak-anak pesantren itu innama, angin pestine, kan itu, hanya.
yang berfungsi sebagai pembatas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ar-rijsu tadi, dosa dan keraguan atas apa yang seharusnya diyakini hanya dari mereka saja, dan mensucikan mereka sesuci-sucinya dari semua akhlak dan tingkah laku yang tercela. Ini disalah tafsiri oleh mereka. Makanya kalau kita objektif, banyak sekali loh kabib-kabib itu melanggar syariat. Bahkan jarang sholat, jarang puasa, bahkan ya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat seperti mabuk-mabukan. Nah, itu. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang ya main perempuan. Itu memang seperti itu. Nah, ini mereka itu seakan-akan mau dibersihkan oleh Allah. Ya, berlandaskan ayat tersebut. Ini loh, ini kan salah tafsir toh. Salah tafsir. Kalau memang orang itu dijaga oleh Allah, ya otomatis dijaga dari melakukan perbuatan ar-rijsu. Kan gitu toh. Aso, pasti itu. Bukan malah melakukannya terus seakan-akan mendapatkan kompensasi dari Allah, akan dibersihkan dosanya itu. Kan ini kan blunder jadinya. Nah, terus mereka dengan entengnya, dengan ringannya menyatakan, kami sudah dijamin oleh kakek kami, ya, mau diampuni oleh Tuhan, kan itu, mau dimasukkan ke surga, kan seperti itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, seorang kabib itu mengatakan bahwa dirinya itu laksana seperti Al-Quran, kan gitu. Ada loh. Ini bukan cerita bohong atau cerita double. Ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Makanya pada saat mengatakan dirinya itu laksana seperti Al-Quran, dan di dalam Al-Quran mushaf itu ada tulisan yang besar dan tebal, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali oleh orang-orang yang suci, atau suci dari hadas kecil dan hadas besar, tentunya kan gitu. Makanya mereka gembelengan, kalian semua kalau pengen menyentuh aneh harus wudhu dulu. Wah, ngeri kan, ngeri. Mereka sampai sebegitunya. Ya, terlalu semangat untuk membanggakan nasab, ya seperti itu efeknya. Kembali lagi, sebenarnya ketika membahas keutamaan Ahlul Bait, cukuplah hadis ataupun komentar-komentar baginda Rasulullah SAW tentang keluarga beliau. Bahkan para nabi terdahulu pun selalu menisbatkan diri mereka sebagai kerabat Rasulullah SAW. Karena para nabi semua tahu bahwa kerabat dengan Rasulullah SAW mempunyai derajat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang benar-benar diakui, disanjung dan dimohonkan ampun langsung oleh Rasulullah SAW dari kerabat atau keluarga beliau. Ini bisa dikatakan sebagai vonis bahwa keluarga Rasulullah SAW benar-benar mempunyai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut di dalam kitab Kifayatul Awam di bagian akhir dijelaskan mengenai hal yang diwajibkan atas semua umat Islam ialah mengetahui nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena kemuliaan nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Ada salah satu riwayat dari Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, an Ibni Abbasin, Qala Rasulullah SAW, ya Bani Abdul Muttalibi, inni sa'altullaha azza wa jalla lakum salasan, ayyusabbita qa'imakum, wa ayyahdiya dholakum, wa ayyu'allama jahilakum, wa ayyaj'alakum judan judada'a ruhama'a. Yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Muthalib, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian 3 perkara. Nah, jadi baginda Rasul itu memohonkan 3 perkara kepada
keluarga beliau, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang istiqomah di antara kalian. Nah, makanya perilaku orang yang mengaku cucu Nabi, ya apalagi yang mengaku di dalam darah aneh ada darah suci, mau tidak mau lah Buddha, tidak boleh tidak, harus mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah SAW, kan begitu tuh. Nah ini bertentangan loh, rata-rata itu bertentangan. Mereka itu loh. Agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang-orang yang tersesat di antara kalian. Nah, terus memohon, Kanjeng Nabi memohon kepada Allah orang-orang yang tersesat itu ditunjukkan oleh Allah supaya kembali ke jalan yang lurus. Nah, ini kan ada Habib Asegap ada marganya. Itu kan menjadi pendeta. Apa tidak boleh? Boleh, cuma kan lucu. Masa Zuriyah Rasul menjadi pendeta? Ini kan lucu ini. Seharusnya kan paham terus pulang ke Islam maksudnya gitu. Mengajarkan orang-orang bodoh di antara kalian dan menjadikan kalian orang-orang dermawan yang berbelas kasih. Kanjeng Nabi juga mohon kepada Allah supaya para kerabatnya itu mengajarkan orang-orang bodoh, bukan mengajarkan kebodohan kepada orang-orang yang sudah bodoh seperti kami, doktrin halu dan lain sebagainya. Itu kan mengajarkan kebodohan toh. Memintarkan, intinya seperti itu. Jadi biar orang itu teredukasi lah, bukan malah di hegemoni terus ditakut-takuti kualat dan lain sebagainya. Ini kan bertentangan dengan doa yang dipanjatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan gitu loh. Nah, terus supaya dermawan dan berbelas kasihan. Dermawan bagaimana? Kebanyakan mereka itu ndawir loh. Justru meresahkan itu. Banyak loh saudara-saudara kita lihat Habib itu langsung shock, langsung umpetan, langsung sembunyi. Karena dipalaki terus sih tiap bulan, tiap minggu, kan ngeri loh. Nah ini seharusnya dermawan, setiap ketemu orang itu ya diberi sangu lah. Ini buat kamu beli rokok, enak kan, wah asik gitu. Bukan malah gawir. Terus berbelas kasih. Lah berbelas kasih apa? Mereka itu biangnya persekusi ya. Kalau berani nyenggol mereka pasti dipersekusi. Dulu itu zaman punya pasukan FPI. Sekarang juga masih, cuma tidak begitu juga. Itu loh. Ini kan bertentangan loh. Bertentangan dengan keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan. Apa haliyah-haliyah yang menjadi haliyahnya para kabib ini bertentangan. Tanakut dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis dawuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak menarasikan kebencian terhadap siapapun, termasuk kepada para kabib. Mereka adalah saudara kami. Tetapi edukasi, memberikan pencerahan, menyuarakan kebenaran adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, tentunya seperti itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.